Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 2020211072, Unit 3, Semester 3, Jurusan PAI, Judul Problematika Studi Islam. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidik Islam menurut tokoh ialah sebagai berikut. Dan yang pertama itu, menurut Ahmad mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya instansi yang pada menunjukkan manusia seutuhnya, insan kamil yang sesuai dengan norma Islam. Dan yang kedua itu, menurut Syekh Mushaf Al-Bulyani, memakai pendidikan adalah menanamkan akhlak mulia dan jiwa murid, serta menyiramnya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan kebaikan, serta cinta belajar dan berguna bagi tanah air. Selanjutnya itu ada B, dasar-dasar pendidikan Islam. Menurut Samsul Nijar, membagi dasar pendidikan Islam ini menjadi 3 sumber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab untuk menggunakan dan menjalankan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, rahmat lil alamin, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua ada sunnah. Keberadaan sunnah Nabi tidak lain adalah sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum di dalam Al-Quran, sekaligus sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Dan yang ketiga ini ada ijtihad. Pentingnya ijtihad tidak lepas dari kenyataan bahwa pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan dinamikanya zaman dan efek yang berkembang dengan cepat. Dan yang selanjutnya itu ada A, tujuan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Fadil Ajamali, tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran meliputi 1. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Dan yang kedua itu menjelaskan hubungan sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tantangan hidup masyarakat. Dan yang ketiga itu menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah pencipta dengan cara memakmurkan dalam semesta. Dan yang keempat itu menjalankan hubungan dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta. Yang selanjutnya ada B, problematika pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang diakui keberadaan dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan Islam sebagai lembaga yang diakui keberadaannya, lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Dan yang kedua itu ada pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diakui pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib pada tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tiga itu ada pendidikan Islam sebagai nilai volumenya ini yang ditemukan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul dari area global. Ini terdapat 2 faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah merupakan faktor yang berasal dari diri siswa, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luarnya siswa. Dan yang selanjutnya itu ada C, tentang solusi problematika pendidikan Islam. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbahkan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Selain itu, program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimodernisasikan sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang diperlukan kepada. Sedangkan solusi ataupun pokok menurut Rahmat adalah perkembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinar dan strategis. Dengan Islam harus segera dipercepat prosesnya. Baik, kesimpulan dari makalah saya ini yaitu yang pertama, hakikat pendidikan Islam ialah bentuk pendidikan anak didik di dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani,
menuju terbentuknya kepribadian yang diutama pada anak didik, nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum Islam. Dan yang kedua ada problematika pendidikan Islam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang dibandingkan direalisasi kekuasaan yang diorientasikan pendidikan Islam, masalah kurikulum, pendekatan atau metode pembelajaran, profesionalitas dan kualitasnya SDM dan biayanya pendidikan. Dan yang ketiga itu ada solusi dari problematika tersebut ialah pendidikan Islam yang dikembalikan kepada fitrahnya dengan tanpa mengaspekkan dimensi-dimensi penting-penting lainnya yang harus dikembangkan di dalam institusi pendidikan baik formal, informal, dan maupun non-formal. Dan yang keempat itu ada pendidikan Islam di area global ini diorientasikan bahwa pendidikan Islam sebagai proses penyadaran, sebagai proses humanisasi, dan sebagai pembinaan akhlakul karimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.